Nah itu mata saya itu sangat Itu Refli Harun dipecat 2 kali. Rekan-rekan, hampir bisa dipastikan bahwa pasukan penuding ijazah palsu Pak Jokowi mencari pembelaan, mencari pembenaran atas mereka, atas apa yang mereka lakukan. Ada yang melalui pra-peradilan dan ada pula yang melawan di persidangan. Namun, kalau kita sudah berbicara bukti, tentunya ternyata mereka ini dikabarkan tidak memiliki bukti apapun, terutama soal tudingan mereka terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi yang tentu saja mereka serang dengan isu palsu dan lain semacamnya. Maka dari itu rekan-rekan, karena ijazah sudah terbukti asli dan sudah ditunjukkan, maka sekarang pembahasannya bukan memperdebatkan soal ijazah lagi, tapi bagaimana konsekuensi dan hukuman yang akan diterima oleh para tersangka. Nah, rekan-rekan setuju juga bahwa para tersangka ini harus segera mendapatkan konsekuensi atau hukuman? Ayo kita diskusi di kolom komentar dan lanjut analisa bersama-sama. Kami melihat bahwa mereka tidak mempunyai barang bukti. Ya, saya bisa katakan itu. Ini masih dugaan saya. Tapi dari hal ini kita bisa melihat karena yang diarahkan itu adalah cacat prosedural itu. Ya. Saya katakan dan juga Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan di Solo kan bahwa beliau itu akan hadir, akan membawa semua ijazah beliau SD, SMP dan SMA ya. Karena ini adalah momen yang ditunggu. Kami pun, saya pun berempat mata dengan beliau juga mengatakan itu. Karena apa? Ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia. Ternyata itu terbukti. Di gelar perkara khusus di Polda ternyata ditunjukkan. Walaupun kami sempat berdebat, kami sampaikan kepada para penyidik pemimpin gelar. Kemudian pertanyaan lanjutan juga ke banyak orang, kenapa tidak ditunjukkan saja? Ini kan yang selalu viral di sosial media. Kenapa tidak ditunjukkan saja? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah bahwa di mana-mana asas hukum itu siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Itu yang pertama. Itu tidak berhenti kami menyuarakan itu dan mungkin semua mahasiswa hukum di semester 1 pun belajar mengenai aktori incumbit probatio. Yang kedua, kami selalu sampaikan bahwa jika ini dibiarkan, semua orang yang dituduh palsu harus dia yang menunjukkan, ini tentu akan menjadi presiden yang sangat buruk. Semua orang, semua pejabat, semua orang yang ingin dicoba diskreditkan dan dijatuhkan akan dicoba cara ini. Bayangkan jika satu orang meminta ditunjukkan, ada lagi orang lain meminta lagi, harus ditunjukkan lagi. Juga ada 1000 orang yang meminta harus ditunjukkan asli. Saya tidak mau lihat itu di TV, saya mau lihat tunjukkan aslinya biar saya bisa teliti. Apa iya 1 juta orang meminta untuk meneliti, melihat asli harus selalu ditunjukkan? Tentu kan ini yang harus kita pahami bersama. Dan yang ketiga yang menurut saya menjadi paling penting juga, kami menduga bahwa ini ada upaya-upaya beberapa orang untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Bukan hanya untuk ijazahnya saja, tapi pribadi Pak Jokowi. Dan kami menduga ditunjukkan pun tidak akan selesai permasalahan ini. Dan ternyata itu terbukti. Di gelar perkara khusus di Polda ternyata ditunjukkan. Walaupun kami sempat berdebat, kami sampaikan kepada para penyidik pemimpin gelar bahwa ini kalau diteruskan seperti ini presiden gak baik juga bahwa semua tersangka bisa memaksa untuk tunjukkan bukti-bukti. Tapi ya diambil keputusan ditunjukkan. Ternyata tidak selesai juga. Padahal di situ semua dalil-dalil yang didalilkan dari awal mengenai ada emboss, tidak ada watermark dan sebagainya, itu sebenarnya juga sudah terlihat pada saat gelar perkara tersebut. Semua dalilnya sudah patah semua. Nah, kemudian juga yang menarik di sini bahwa dalil-dalil yang dipaksa bahwa Pak Jokowi ini harus palsu ini selalu berubah-ubah kalau kita lihat dari awal. Ya mungkin awalnya fotonya katanya Pak Dulmatno bukan Pak Jokowi. Kemudian dalil Times New Roman, ijazahnya belum ada waktu itu. Ada dalil juga watermark. Ada juga dalil emboss. Ada juga yang terakhir yang sempat ramai tapi sekarang sudah terlalu ramai, dari pasar pramuka katanya. Ada dugaan sampai pasarnya terbakar karena untuk menutupi jejak dan sebagainya. Ya kami sih sama sekali mempersilahkan saja namanya seorang tersangka untuk membuat pembelaan-pembelaan, silahkan saja. Namun di kami itu tentu Pak Jokowi adalah orang yang sangat merasa dirugikan.
Karena orang yang sudah menempuh pendidikan, memperoleh ijazahnya secara sah, semua proses pendidikan yang dilalui, tapi dituduh palsu. Jadi aneh sekali kemudian ketika si Udin ya mempersepsi bahwa Si Udin itu Mas Ahmad Hadiruddin. ya pokoknya siapapun lah, Iya, ya kan. Nah si Udin kemudian mempersepsi bahwa saya ngajak mediasi. Lo kok mediasi sama tim percepatan? Perihal penghentian pencabutan kuasa dengan hormat sehubungan dengan surat kuasa khusus nomor 25 SK/6 2026 tanggal 25 Juli 2026 yang telah saya tanda tangani pada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis dalam forum AK. Ini yang surat yang digoyang-goyangkan oleh Udin kan, gitu. Untuk mendampingi saya selaku terdakwa dalam perkara pidana REK nomor 300 dan seterusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka bersama surat ini saya sampaikan penghentian pencabutan kuasa dimaksud terhitung sejak hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Penghentian garis miring pencabutan. Iya. Oke. Ya. Kemudian dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis TAKA yang telah diberikan kepada saya. Demikian saya sampaikan surat penghentian garis miring pencabutan kuasa ini akan saya sampaikan dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk PDF agar dapat dimaklumi, serta tak lupa atas perhatian serta kerjasamanya saya ucapkan terima kasih hormat saya KRNT Roy Suryo Noto Diponco, tembusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 300, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum Perkara, yang terhormat Mass Media, ya, kemudian arsip. Biar saya tidak dituding macam-macam lagi, surat ini tidak saya sampaikan kemana-mana walaupun sudah ditandatangani, karena saya juga tidak ubah fungsi. Dari yang seorisinilnya tempat mencari keadilan berbasis data hitam di atas putih, entah kenapa atmosfernya mendadak bergeser menjadi panggung teater dramatis yang penuh dengan diksi-diksi puitis kelas berat. Sang lakon utama, Dr. Tifa, hadir dengan senyuman manis ke arah kamera awak media, memamerkan seonggok berkas tebal yang diberi judul mentereng, Nota Perlawanan. Didampingi tim kuasa hukumnya yang memakai jubah kebesaran profesi, mereka maju ke depan majelis hakim dengan sebuah keluhan yang terdengar sangat melankolis. Mereka bilang mereka sedang terjebak dalam labirin penafsiran formalitas. Mari kita tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan perlahan sambil memijat kening yang mendadak pening. Terjebak labirin formalitas? Ini sidang pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, bos. Bukan acara petualangan mencari harta karun di labirin mitologi Yunani kuno. Mengeluhkan aturan formal dalam hukum acara pidana itu ibarat Anda ikut kompetisi balap lari resmi, tapi saat diskualifikasi karena lari keluar jalur, Anda malah protes ke panitia dan bilang, saya terjebak dalam labirin garis putih lintasan. Aturan formal itu namanya hukum acara, alias formal rate. Itu adalah rel kereta yang menjaga agar hukum tidak berjalan ugal-ugalan berdasarkan selera pribadi masing-masing orang. Kalau tidak ada aturan formal, hancur lebur tatanan hukum kita. Tapi mari kita bedah kenapa tim hukum Dr. Tifa mendadak alergi dengan yang namanya formalitas ini. Dalam jagat hukum pidana yang waras, ada satu asas kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Namanya actori incumbent onus probandi. Buat yang jarang baca buku hukum atau yang kuliah hukumnya, keseringan bolos demi mampir ke warung kopi, arti asas ini sangat sederhana dan mutlak. Siapa yang mendalilkan atau menuduh, dialah yang memikul beban wajib untuk membuktikan tuduhan tersebut. Konsep ini adalah tiang pancang peradaban modern. Bayangkan kalau asas ini tidak ada. Dunia ini akan berubah menjadi arena chaos, di mana tetangga sebelah rumah bisa seenak jidat menuduh Anda memelihara tuyul. Lalu saat Anda tidak terima dan membawanya ke depan RT atau pengadilan, tetangga Anda itu dengan santainya melipat tangan di dada sambil berkata, saya kan cuma menuduh. Tugas Pak RT dan hakim dong yang harus membongkar rumah dia, menggeledah setiap sudut lemari, dan mencari di mana tuyul itu disembunyikan. Kalau Pak RT nggak mau nyari tuyulnya, berarti Pak RT menolak kebenaran. Logikanya mirip sekali bukan dengan apa yang terjadi di sidang Dr. Tifa? Ini adalah puncak komedi dari sebuah strategi hukum yang gagal paham. Dr. Tifa ini didakwa karena jarinya yang super aktif di media sosial berulang kali melempar narasi, analisis visual abal-abal, dan tuduhan bahwa ijazah milik mantan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, adalah palsu. Dia berkoar-koar di ruang publik digital,
seolah-olah dia memegang kebenaran mutlak yang disembunyikan oleh konspirasi tingkat tinggi global. Logika publik yang sehat tentu akan berpikir, wah, berani banget ini dokter ngetik begitu di media sosial, pasti dia punya simpanan bukti pembanding yang konkret. Mungkin dia punya dokumen rahasia atau cetakan ijazah asli pembanding dari universitas yang bersangkutan, atau minimal hasil audit forensik digital independen yang valid. Tapi apa yang terjadi saat narasi liar itu akhirnya diseret ke ranah hukum yang real saat jaksa membacakan surat dakwaan yang menyatakan bahwa perbuatannya telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui tuduhan tanpa dasar? Kubu Dr. Tifa bukannya mengeluarkan dokumen tandingan, melainkan malah menyodorkan eksepsi yang isinya meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk menghentikan persidangan jika pengadilan tidak mau menguji keaslian ijazah tersebut dari hulu ke hilir. Loh, logikanya kok jadi jungkir balik begini? Yang menuduh siapa? Yang disuruh nyari bukti siapa? Ini namanya strategi lempar batu sembunyi di balik punggung hakim. Kubu Dr. Tifa seolah-olah ingin memosisikan diri sebagai pengamat suci yang tugasnya cuma melempar isu provokatif. Lalu ketika dituntut tanggung jawab hukumnya, mereka menuntut institusi negara yang sibuk membongkar dan membuktikan kebenaran dari apa yang mereka tuduhkan. Kalau memang dari awal Anda yakin itu ijazah palsu, harusnya di dalam berkas eksepsi atau nanti di pembuktian, Anda tinggal sodorkan 1 lembar kertas bukti pembanding yang sah. 1 lembar saja. Misalnya surat resmi dari dekanat yang menyatakan nomor ijazah tersebut tidak terdaftar atau bukti fisik konkret lainnya. Beres kan? Dunia selesai, jaksa langsung mati kutu, hakim bakal melongo. Dan Anda keluar ruang sidang sebagai pahlawan pencari kebenaran. Tapi kenyataannya, tidak ada. Berkas yang dibawa itu tebalnya bukan main, tapi isinya ternyata bukan lembaran bukti pembanding, melainkan kompilasi kalimat puitis, keluhan sosiologis, dan analisis politik makro yang tidak ada urusannya dengan pembuktian hukum acara. Logika hukum yang mereka pakai ini benar-benar bikin kita gemas setengah mati. Mereka menuduh orang memalsukan dokumen, tapi di depan meja hijau mereka justru menuntut agar sistem peradilan yang bekerja membersihkan atau membongkar tuduhan mereka. Ini namanya manja secara intelektual dan bangkrut secara metodologi hukum. Mari kita tertawakan keanehan ini dengan porsi yang pas. Mengapa tim hukumnya sibuk mengeluh soal pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang dianggap mempersempit ruang lingkup? Ya jelas dipersempit, bos. Karena dakwaan jaksanya memang tentang pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jaksa itu mendakwa berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tifa, yaitu menyebarkan berita atau tuduhan yang merugikan kehormatan orang lain. Jadi fokus sidangnya ya menilai, apakah cuitan dan tuduhan Dr. Tifa itu berbasis fakta yang bisa dia pertanggungjawabkan atau cuma halusinasi digital yang bermotif politik. Pengadilan tidak sedang mengadakan seminar nasional atau simposium kebudayaan untuk membedah sejarah pendidikan nasional. Sidang pidana itu fokus, spesifik, dan tajam. Ketika kubu terdakwa berteriak bahwa mereka terjebak formalitas, itu sebenarnya adalah kode keras. Sebuah red flag berukuran raksasa yang artinya, aduh, kami nggak punya bukti fisik apa-apa nih buat membantah isi dakwaan. Makanya kita acak-acak saja alur berpikir sidangnya. Kita bawa ke ranah perdebatan filsafat hukum biar kelihatan keren dan akademis. Gaya bahasa hukum yang muter-muter kayak komedi putar pasar malam ini sengaja diproduksi untuk mengelabui penonton awam. Mereka ingin menciptakan impresi di media sosial bahwa Dr. Tifa adalah pejuang yang dibungkam oleh pasal-pasal karet. Padahal di dalam ruang sidang, di hadapan hukum yang dingin dan objektif, mereka hanyalah sekumpulan orang yang kebingungan karena tidak tahu bagaimana cara membuktikan omongan mereka sendiri. Asas actori incumbent onus probandi itu dibuat justru untuk melindungi setiap warga negara dari fitnah yang keji. Bayangkan, kalau hukum membolehkan orang menduduh tanpa wajib membawa bukti, lalu hakim yang dipaksa mencari buktinya. Maka, besok-besok, siapa saja bisa menuduh Dr. Tifa tidak pernah kuliah kedokteran, lalu mendesak pengadilan untuk menggeledah seluruh arsip kampus, tempat dia belajar dari tahun pertama sampai lulus, sementara si penuduh tinggal duduk manis sambil ngopi di kantin pengadilan. Apakah itu adil? Tentu tidak. Hukum menuntut tanggung jawab penuh atas setiap kata yang keluar dari mulut atau ketikan jari kita. Jadi, ketika Dr. Tifa memilih jalan pedang dengan menuduh seorang kepala negara memalsukan ijazah, dia seharusnya sudah siap dengan koper berisi bukti pembanding yang tak terbantahkan. Bukan malah datang ke sidang membawa tumpukan kertas memoir politik yang isinya cuma meminta hakim menghentikan kasus. Ini bukan perlawanan hukum.
Ini namanya gimmick politik yang dibungkus dengan toga pengacara. Sekarang mari kita geser fokus kita ke aspek visual dan psikologis dari komedi ruang sidang ini. Ada satu momen ikonik yang tertangkap kamera breaking news dan langsung menjadi bahan rasan-rasan netizen di seluruh penjuru tanah air. Momen ketika Dr. Tifa dengan balutan pakaian hitam dan kerudung coklat berjalan memasuki ruang sidang sambil mendekap erat sebuah berkas tebal. Dengan penuh percaya diri dan senyuman sumringah yang mengembang lebar di wajahnya, dia sengaja membalikkan berkas itu ke arah kamera para pemburu berita. Dia memastikan semua orang bisa membaca judul yang tertera di sana dengan jelas. Nota perlawanan Dr. Tifauzia Tiasuma. Wah, penampilannya waktu itu benar-benar meyakinkan. Seperti seorang pahlawan wanita dalam film-film drama hukum Hollywood yang siap meruntuhkan rezim korup dengan satu dokumen rahasia. Tatapan matanya seolah berkata, hari ini kebenaran akan membakar ruang sidang ini. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah apa yang sebenarnya tertulis di dalam berkas setebal bantal itu. Ketika tim kuasa hukumnya mulai berbicara dan membacakan judul resmi dari eksepsi mereka, rontoklah semua ekspektasi rasional kita. Judulnya bombastis sekali, sangat dramatis, berbau agung, dan cocok jadi judul skripsi mahasiswa hubungan internasional yang sedang stres tingkat akhir. Indonesia menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi dalam pusaran krisis multidimensi bangsa. Buset! Ini mau eksepsi kasus pidana personal atau mau deklarasi perang semesta? Judulnya membawa-bawa nama satu negara, Indonesia menggugat, ditambah bumbu penyedap rasa, pusaran krisis multidimensi bangsa. Gaya bahasanya sudah mirip dengan pamflet demonstrasi mahasiswa tahun 98 atau selebaran gerakan bawah tanah. Namun, disinilah letak ironi terbesar yang bikin kita pengen ketawa tapi takut dosa. Kontras antara judul yang setinggi langit dengan isi petitum, tuntutan dalam eksepsi yang serendah dasar sumur, itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di dalam dunia hukum, eksepsi atau nota keberatan itu, fungsi utamanya adalah mempreteli keabsahan formal dari surat dakwaan jaksa. Misalnya, menuduh dakwaan jaksa kabur, obscure libellum, atau pengadilan tidak berwenang mengadili, competentia judicialis. Tapi isi dari berkas Dr. Tifa yang katanya nota perlawanan itu, ternyata ujung-ujungnya di bagian petitum cuma minta satu hal yang sangat pasrah dan loyo. Meminta majelis hakim agar persidangan ini dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Loh, jagoan kok membeleh? Katanya Indonesia menggugat, katanya mau membongkar dugaan ijazah palsu demi menyelamatkan bangsa dari krisis multidimensi. Kalau judulnya Segarang Macan Asia, harusnya isinya adalah tantangan terbuka. Kami meminta hakim melanjutkan sidang ini ke agenda pembuktian secepat-cepatnya karena kami memiliki 50 truk kontainer dokumen bukti pembanding yang akan membuktikan bahwa ijazah tersebut palsu. Itu baru namanya perlawanan, bos. Itu baru namanya singa podium. Lah ini judulnya membawa-bawa penderitaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi pas sampai di bagian kesimpulan, bunyinya malah, Pak Hakim, tolong sidangnya dihentikan saja ya, kami nggak mau lanjut. Ini mah bukan nota perlawanan, ini namanya nota tolong lepaskan saya. Saya mulai panik. Mari kita analogikan kelakuan kocak ini agar makin gampang dicerna oleh akal sehat yang lelah. Mari kita preteli analogi hulu hilir mereka yang sok filosofis itu. Menurut mereka, hulu masalahnya adalah keabsahan ijazah. Sedangkan hilirnya adalah pasal pencemaran nama baik yang menjerat Dr. Tifa. Mereka berargumen bahwa tidak boleh mengadili hilirnya kalau hulunya belum dibuktikan. Sekilas, buat orang yang tidak paham hukum, argumen ini terdengar sangat masuk akal dan jenius. Oh iya ya, benar juga. Periksa dulu dong ijazahnya asli atau palsu, baru hukum Dr. Tifa. Tapi tunggu dulu, mari kita kembalikan logika ini ke jalur hukum acara pidana yang benar. Dalam kasus pidana penghinaan atau fitnah, elemen penting dari fitnah adalah menuduhkan sesuatu hal yang diketahuinya tidak benar dengan maksud agar hal itu diketahui umum sehingga merugikan kehormatan orang lain. Ketika jaksa mendakwa Dr. Tifa, jaksa sudah membawa modal dasar berupa ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), lengkap dengan pernyataan resmi dari pihak kampus yang menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah asli dan sah demi hukum. Dalam kacamata hukum, dokumen resmi negara atau dokumen yang dikeluarkan oleh institusi negara memiliki asas praesumptio justae causa. Artinya, dokumen tersebut harus dianggap sah dan benar, sampai ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya.
melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, posisi hukum saat ini adalah dokumen ijazah tersebut sudah ada, sudah dinyatakan asli oleh institusi yang menerbitkannya, dan diakui oleh negara. Lalu datanglah Dr. Tifa yang membuat pernyataan di media sosial bahwa ijazah itu palsu. Ketika perbuatannya itu dituntut sebagai fitnah, maka beban untuk meruntuhkan keaslian ijazah tersebut berpindah sepenuhnya ke pundak Dr. Tifa sebagai penuduh. Dialah yang harus membawa bukti hulu yang dia klaim itu ke dalam persidangan untuk mematahkan bukti yang dibawa oleh jaksa. Tapi apa yang dilakukan oleh pengacaranya? Mereka malah menuntut agar hakim dan jaksa yang melakukan pembongkaran ulang dari nol, sementara mereka sendiri tidak membawa bukti pembanding apa-apa selain kata-kata puitis. Ini namanya memutarbalikkan logika beban pembuktian, burden of proof. Menggunakan istilah mengadili hulu itu hanyalah tameng bahasa untuk menutupi ketidakmampuan mereka menyodorkan bukti konkret. Mereka ingin membangun narasi di luar sidang bahwa pengadilan menolak mencari kebenaran, padahal aturan main di pengadilan adalah Anda yang bawa tuduhan, Anda yang bawa bukti. Kalau Anda cuma bawa tuduhan tanpa bukti, lalu menyuruh hakim yang mencari buktinya, itu namanya Anda sedang menyuruh hakim jadi asisten pribadi Anda untuk melegalisasi fantasi liar Anda.